Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, jadi balik lagi di podcast kita dengan Semanggi University dengan saya Atira. Dan saya Eka. Kita dari divisi marketing dan kali ini kita akan membahas salah satu buku yang berkaitan dengan marketing yaitu Blue Ocean Strategy atau Strategi Samudra Biru. Jadi di sini ciptakan ruang pasar tanpa pesaing dan biarkan kompetisi tak lagi relevan seperti itu. Nah, ini pengarangnya ada Wei Chen Kim dan Renee Mauborgne. Dan ini salah satu buku yang bestseller. Oke, mungkin kalian penasaran sih Blue Ocean Strategy itu apa? Jadi gimana Mas Eka, menurut Mas Eka? Jadi Blue Ocean itu apa sih gitu? Oke. Oh, saya langsung dulu ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya Blue Ocean Strategy itu adalah suatu cara yang cukup menantang, Bu. Menantang, cukup berbeda daripada lawannya yaitu Red Ocean. Oke. Ya, kenapa? Karena di sini kita dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru, melakukan inovasi sesuatu yang baru yang berbeda dari kompetitor. Sehingga ketika kita meluncurkan strategi ini, itu belum ada kompetitor yang sama dengan kita, sehingga pasarnya itu bisa lebih luas, lebih banyak terjangkau. Gitu. Oke, benar banget. Jadi saya sependapat sih sama Mas Eka. Jadi emang Blue Ocean Strategy itu kan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin gitu. Karena kan benar tadi kata Mas Eka kan kalau misalkan kompetitornya semakin sedikit kan otomatis kita juga bisa dapat ini kan. Kita juga bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Benar banget. Nah, dan itu berkebalikan sama strategi Laut Merah. Jadi kalau misalkan Laut Merah atau Red Ocean itu emang industrinya itu udah terkenal dan pasarnya itu sudah dikenal gitu loh sama masyarakat, dan di industri ini itu batasan-batasannya itu dan persaingan-persaingannya itu sudah diketahui gitu. Jadi emang kayak harganya itu nanti bakalan murah, terus keuntungannya mepet, itu tuh udah jadi hal yang common gitu loh, hal yang biasa banget di Red Ocean ini. Jadi di strategi Red Ocean ini perusahaan itu masing-masing kan berusaha untuk mengungguli pesaing. Nah, entah itu dengan menekan harga atau dengan misalkan memberikan lebih banyak bonus, yang dimana kalau misalkan kita memberikan lebih banyak bonus itu otomatis margin yang didapatkan oleh perusahaan itu kan juga berkurang kayak gitu. Nah, terus mungkin kita bisa bahas sih Mas, karena kan pasti di strateginya Samudra Merah sama Samudra Biru atau Red Ocean dan Blue Ocean ini kan beda nih. Nah, kalau misalkan di buku ini tuh dia bilang kalau di strategi, kita mulai dari Blue Ocean dulu ya. Kalau di Blue Ocean itu benar tadi, jadi menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Mungkin kalau di Kasen sendiri gimana sih produknya kalau menurut Mas Eka? Iya. Belum ada pesaingnya. Kalau di Kasen ya Bu ya, itu produk yang menurut saya pesaingnya itu masih sedikit sekali. Itu mungkin ada di kelas, terutama di barcode printer yang ya, kita itu barcode printer Kasen itu ada beberapa jenis ya Bu ya. Maksudnya ada beberapa jenis yang fiturnya itu berbeda. Salah satu yang kita barusan keluar itu printer barcode yang dia itu bisa mengelupas labelnya itu secara otomatis ya. Itu kita keluarkan, Kasen mengeluarkan produk itu berdasarkan data ya, seberapa banyak pasar yang mengeluarkan jenis printer yang serupa ya. Dan dilihat dari pasar itu masih belum banyak ya, masih belum ada, kita baru pertama kali ya, masih belum ada ya. Iya, Dan yang pertama kali ya, dan itu bisa dan Kasen bisa menjadi sebagai apa ya? Pionir untuk pengeluaran barcode printer yang bisa mengelupas label secara otomatis. Itu ada di produk kita yang baru launching di 2024 ini kan ya. Itu bisa dibilang sebagai strategi Blue Ocean, yang mana di situ kompetitor atau pesaing itu masih kecil. Gitu. Itu salah satu contoh dari produk Kasen. Benar. Mungkin selain itu ini kali Mas ya, mungkin barcode printer yang lebih ke seri industri itu kan juga jarang tuh mainnya. Iya, betul. Terus sama POS sistem gitu kan. Nah, terus strateginya yang kedua itu ya yang tadi sih, bener sih. Jadi selain menciptakan ruang pasar yang kita itu belum ada pesaingnya, kita juga menciptakan dan menangkap permintaan baru. Misalkan tadi yang dibilang Mas Eka 640 itu kan emang kita menciptakan
dan menangkap permintaan baru, karena kan customer biasanya kendalanya adalah waktunya kebuang untuk mengelupas labelnya. Nah, jadi kita emang menyediakan satu produk baru yang dia itu sudah langsung bisa ngelupas secara mandiri gitu kan. Jadi si usernya itu tinggal tempel-tempel aja gitu. Nah, terus selanjutnya ada mendobrak pertukaran nilai dan biaya. Jadi di sini kita bisa kasih lebih mahal dengan produk-produk yang tadi itu, seperti itu. Yeah. Kalau untuk strategi Samudra Merah sendiri ini Mas, di sini itu dia kan bilang nih ada bersaing dalam pasar yang sudah ada. Jadi kayak misalkan mobile printer kayak gitu. Terus kasih itu kan udah umum banget ya. Terus memenangi kompetisi. Nah, di sini itu kalau di kita gimana ya? Kalau di strategi Red Ocean ya Bu ya, itu mungkin kita lebih melakukan inovasi atau lebih mengutamakan, menekankan di fitur produk kita atau fitur dari suatu kelebihan dari suatu brandnya. Misalnya Kasen itu bisa ngebandingin dengan layanan yang kita punya, layanannya baik itu dari layanan support atau layanan garansi yang kita berikan. Kalau dari sisi produk mungkin itu nggak terlalu beda jauh ya Bu ya. Tapi kalau di Kasen kita bisa ngunggulin nilai kita itu di situ tadi, di waranti dan layanan. Jadi gimana dengan harga yang hampir sama persis itu kita punya pelayanan lebih gitu kan ya? Betul. Terus selanjutnya mengeksploitasi permintaan yang ada. Jadi di sini Kasen juga berusaha untuk memenuhi barang-barang yang diminta oleh customer. Jadi jangan sampai stoknya kosong kayak gitu sih. Memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategis antara diferensiasi atau biaya rendah. Nah, di sini kita pilihnya kebanyakan sih kalau Red Ocean itu yang biaya rendah sih. Kalau misalkan Mas Eka biasanya mungkin searching gitu kan? Iya, betul. Produk-produk yang masuk Red Ocean kan masuk yang murah-murah. Betul. Gitu sih. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita itu menerapkan strategi untuk yang Blue Ocean? Jadi untuk sesi kali ini kita akan lebih bahas ke Blue Ocean. Gimana Mas? Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan strategi dari Blue Ocean ini yaitu mungkin dalam suatu bisnis atau brand kita bisa menciptakan suatu slogan yang cukup unik ya, yang sekiranya itu bisa menjadi ketika orang ngebaca slogan itu langsung menggambarkan dari suatu bisnis kita. Menggambarkan nilai dari bisnis atau ya nilai dari brand yang akan kita berikan kepada orang-orang gitu Bu. Jadi ya menciptakan slogan yang unik sih. Kalau di Kasen sendiri apa tuh Mas slogannya? Slogan ya di Kasen itu slogan kita itu a crown for your business ya. Jadi ketika seseorang itu menggunakan produk dari Kasen ya, itu seakan-akan menjadi suatu crown kan berarti semacam mahkota kan. Jadi ketika Kasen ada di bisnis itu ya mereka seakan-akan menjadi lebih unggul ya kan, menjadi jadi dengan adanya Kasen itu membantu si bisnisnya itu jadi lebih unggul daripada sebelumnya gitu ya. Betul ya, karena di situ kan mahkota bisa kita ilustrasikan, kita gambarkan semacam itu ya. Kan raja itu kan selalu di atas kan Bu ya. Benar. Ya kan selalu di atas, jadi di situ nilainya. Oke, terus hal apalagi sih Mas yang bisa kita lakukan? Jadi kan misalkan kalau Blue Ocean itu kan saya nangkepnya berarti kan kita harus punya inovasi gitu ya. Betul. Berarti kita harus menciptakan produk-produk baru yang dia itu berbeda, berinovasi dan juga dibutuhkan sama masyarakat. Contohnya tadi yang di T640 itu ya. Iya, betul. Oke, mungkin ada tambahan strategi lagi dari Mas Eka? Kalau poin-poinnya itu saya sambil browsing ya Bu ya. Untuk menerapkan Blue Ocean strategi itu salah satu di antaranya ada juga menciptakan ceruk pasar baru. Nah, ceruk pasar baru itu mungkin kayak kioske gitu ya? Iya, jadi kita bisa ceruk pasar baru itu mengeluarkan produk yang sebelumnya kita belum ada gitu Mas. Betul, produk yang kita belum ada ya, mungkin di kategori produk kita ada bagus merek. Ternyata kita kalau ingin melakukan ceruk pasar yang baru itu kita misalnya mengeluarkan kios, mesin kios yang masih yang masih minim, jarang kan di pasaran itu masih bukan tingkat kebutuhannya, kompetitornya masih sedikit. Tingkat kompetitifnya? Iya. Tingkat kompetisinya? Iya, tingkat kompetisinya masih sedikit. Benar.
Oke. Jadi itu dia mungkin ya beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk menciptakan Blue Blue Ocean. Ocean strategi. Ya. Oke, mungkin dari sini sekian dulu untuk podcast kita kali ini karena kan kita udah bahas nih Blue Ocean strategi itu seperti apa, Red Ocean strategi itu seperti apa, dan gimana sih cara penerapan dari Blue Ocean strategi itu sendiri. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.